Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya harap kabar kalian baik dan bisa fokus pada materi kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang unit dan mekanisme kerja perpustakaan. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu unit kerja perpustakaan. Jadi, unit kerja perpustakaan adalah bagian-bagian terorganisir dari sebuah perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam operasional perpustakaan. Setiap unit memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti pengelolaan koleksi, layanan referensi, administrasi pinjaman, dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu apa itu unit perpustakaan. Jadi, sekarang kita akan beralih ke jenis-jenis unit perpustakaan. Ada gedung, koleksi bahan pustaka, perlengkapan atau perabot, dan tenaga kerja. Mari kita bahas selengkapnya. Jadi, yang akan kita bahas pertama kali yaitu gedung atau ruangan. Perpustakaan merupakan bagian dari suatu unit kerja yang dimana terdapat ruangan yang memadai dan cukup untuk menampung koleksi pembaca, melayani pengunjung, kegiatan pengolahan bahan pustaka, dan kegiatan administrasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu koleksi bahan pustaka. Koleksi bahan pustaka merupakan sejumlah pustaka yang telah ada di perpustakaan dan sudah diproses, sehingga siap dipinjamkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengguna. Setiap perpustakaan telah menetapkan standar koleksinya, baik itu dalam jumlah, jenis, subjek, maupun masa periode penerbitannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep perpustakaan, yakni perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu perlengkapan dan perabot. Perlengkapan dan perabot perpustakaan yaitu berupa rak, buku, meja, dan kursi, baik itu bagi pengunjung perpustakaan maupun untuk pegawai perpustakaan, lemari penyimpanan bahan pustaka, rak untuk memajang bahan pustaka, dan sebagainya. Semua perabot dan perlengkapan perpustakaan harus diorganisasikan, baik itu dengan perencanaan pengadaan koleksi, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, dan perawatannya. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah pelaksana kegiatan di perpustakaan yang meliputi kepala perpustakaan, pejabat fungsional pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan, serta tenaga administrasi. Semua tenaga kerja harus memenuhi persyaratan kualifikasi kepegawaian yang berlaku pada suatu perpustakaan. Semua tenaga kerja perpustakaan ikut andil dalam menentukan berkembang atau tidaknya perpustakaan. Sekarang kita telah masuk di bagian jenis unit kerja perpustakaan. Jadi yang akan saya jelaskan di sini menurut Nishwa yang menjelaskan bahwa terdapat 5 unit kerja perpustakaan. Yang pertama yaitu kepala perpustakaan, bertugas mengkoordinasi penyelenggaraan perpustakaan. Yang kedua yaitu unit tata usaha, tugasnya berhubungan dengan surat menyurat, personalia, keuangan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan. Yang ketiga yaitu unit pelayanan teknis. Tugasnya berhubungan dengan pengadaan bahan pustaka, inventarisasi, klasifikasi, membuat perlengkapan buku, dan menyusun buku. Yang keempat yaitu unit pelayanan pembaca. Bertugas melayani peminjaman dan pengembalian buku, bimbingan membaca, pembinaan minat baca, dan pemberian bantuan informasi kepada siapa saja yang memerlukan. Dan yang terakhir yaitu bagian administrasi, bertugas merekap penggunaan perpustakaan, membuat evaluasi bulanan dan rencana kerja, dan membuat program kerja tahunan. Nah, selanjutnya kita telah masuk di bagian mekanisme kerja perpustakaan. Mekanisme kerja perpustakaan merujuk pada bagian-bagian terorganisir dari sebuah perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam pengelolaan dan penyediaan layanan perpustakaan kepada pengguna. Mekanisme kerja perpustakaan mencakup serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan secara efektif dan efisien.
Nah, adapun secara garis besar mekanisme kerja perpustakaan ada 3, yaitu menghimpun informasi. Menghimpun informasi meliputi kegiatan mencari, menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai atau lengkap baik dalam arti jumlah, jenis maupun mutu yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai. Dalam menghimpun informasi, patutlah memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, penyusunan rencana operasional, yang kedua, menyeleksi bahan pustaka, yang ketiga, menganalisis hasil survei minat pengguna, dan yang keempat, membuat deskripsi bahan pustaka. Nah, yang kedua yaitu mengelola. Mengelola adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak atau di tempat tertentu yang telah disediakan dan kemudian siap dipakai pemustaka. Kegiatan mengelola perpustakaan meliputi penyusunan, penyimpanan, pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri kembali dan diakses oleh pemakai dan merawat bahan pustaka. Yang ketiga yaitu memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal. Perpustakaan sebagai pusat informasi yang menyimpan berbagai ilmu pengetahuan memberikan layanan informasi yang ada untuk diberdayakan kepada masyarakat atau pengguna sehingga perpustakaan menjadi agen perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.